Chapter 207. Merasakan Zuo disposisi Fan yang tidak wajar. Luo Yunchang tersenyum lebar sambil membujuk, Zuo Fan, Yunhai masih anak-anak. Dia tidak mungkin. Sebuah jentikan ringan tangannya memotongnya. Zuo Fan menatap Luo Yunhai, sedingin es, nak, apakah ini keputusan terakhirmu? Bahkan seorang ahli surga yang mendalam akan merasakan lututnya melunak dan kulit kepalanya mati rasa ketika Zuo Fan menatapnya seperti ular beludak. Luo Yunhai masih basah di belakang telinganya dan efeknya bahkan lebih buruk. Meskipun ragu-ragu, anggukan Luo Yunhai tegas, kakak Zuo dapat membunuh mereka jika dia mau. Tapi aku tidak percaya mereka harus mati di tangan kita. Naif. Li Jingtian dan Yan Song terkekeh. Zuo Fan menyipitkan mata dan menoleh ke para pengkhianat. Tatapannya membuat mereka merinding dan membuat hati mereka terasa seperti akan meledak di dada mereka. Pada akhirnya, Zuo Fan memiliki keputusan akhir. Satu-satunya hal baik tentang si pengecut Luo Yunhai adalah gelarnya sebagai kepala klan masa depan. Penekanan pada masa depan. Tapi di luar ekspektasi semua orang, Zuo Fan mengangguk, kalau begitu tidak ada pilihan. Aku benar-benar ingin menyia-nyiakan mereka, tetapi karena kepala klan berbicara, kami akan melakukannya seperti yang dia putuskan. Penatua Yan, lepaskan mereka. Datang lagi, Yan Song tercengang, Stuart Zuo, apakah kamu yakin? Mendapat anggukan, Yan Song menghapus batasan mereka dan pengkhianat itu menemukan diri mereka bebas untuk bergerak. Mereka dengan hati-hati memperhatikan Zuo Fan sambil menatap Luo Yunhai dengan bingung. Mereka menyangkal, tidak pernah percaya Zuo Fan yang kejam akan tunduk pada anak yang lemah. Hati mereka kacau, tidak tahu harus berbuat apa. Jadi mereka mulai bersujud sebagai ucapan terima kasih karena nyawa mereka selamat, tetapi tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa. Mereka masih bingung, haruskah mereka berterima kasih kepada Zuo Fan atau anak itu? Sekarang kepala klan menyelamatkanmu, pergilah mendaki. Tapi Penatua Cai, aku masih merasa perlu untuk menekankan sesuatu. Mata Zuo Fan berkilat saat nada suaranya turun. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menggunakan klan Luo untuk bangkit. Dengan gemetar, Cai Rong mengerti maksud tersembunyinya. Dia menghela nafas, membawa putranya dan dua lainnya melewati pintu. Arti Zuo Fan sederhana. Klan Luo cukup kuat untuk menangkis 7 rumah. Klan Cai juga memiliki andil dalam klan yang kuat ini tetapi, sayangnya, dia dibutakan oleh kepopuleran 7 rumah yang dilebih-lebihkan dan melompat ke kapal yang salah. Masa depan klan Luo akan menjadi salah satu perkembangan yang konstan dan 7 rumah tidak bisa lagi memandang rendah mereka. Namun hal tersebut tidak lagi menjadi perhatian pasangan ayah dan anak ini. Mereka membawa ini pada diri mereka sendiri. Setelah keempatnya pergi, semua mata tertuju pada Zuo Fan, menemukan dia tidak seperti dirinya yang biasanya hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengalah dengan keputusan yang menguntungkan orang lain. Untuk anak kecil, Luo Yunhai juga bingung. Dia ingat bagaimana setiap kali dia berbicara kembali ketika mereka melarikan diri untuk hidup mereka, Zuo Fan akan memukulnya dengan baik. Zuo Fan, seorang pelayan, mengambil keuntungan dari penderitaan tuannya dan melampiaskannya. Tapi kali ini, kakak Zuo, kamu tidak meneriakiku karena menentang keputusanmu? Luo Yunhai berkedip. Zuo Fan tersenyum, nak, kamu adalah kepala klan Luo dan aku adalah pelayannya. Saran apapun hanya itu, saran. Terserah kamu untuk mengikutinya. Tidak ada pembangkangan di sini sama sekali.
Selain itu, aku katakan kamu harus berurusan dengan mereka, tidak langsung membunuh mereka. Melepaskan beberapa semut bukanlah masalah. Petik 2. Yang lain berseru dalam realisasi, sambil juga mengagumi Zuo Fan. Zuo Fan mungkin licik dan licik, tetapi dia selalu mengutamakan keuntungan klan Luo di atas segalanya. Dia bisa dengan mudah mengendalikan segalanya, tetapi dia malah bekerja tanpa lelah untuk membesarkan Luo Yunhai agar menangani urusan klan. Ini adalah tanda yang jelas bahwa dia bersedia melepaskan kekuasaannya. Orang dalam posisi kuat mana yang akan berpikir untuk memberikan semuanya? Yang tidak diketahui orang lain adalah Zuo Fan telah menyiapkan segalanya sejak kemalangan klan. Dia tidak menginginkan boneka tetapi klan yang benar-benar kuat. Jika tidak, dia akan lebih baik jika dia membuat faksi sendiri. Aku yakin dan sedih dengan keputusan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Luo Yunhai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Zuo, bagaimana kamu bisa berdua?" Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi aku yakin karena kamu mengumpulkan keberanian untuk berdiri di hadapanku. Adapun kesedihan, itu karena kamu berjalan di jalan yang benar-benar berlawanan dari aku. Semua waktuku untuk mengajarimu telah sia-sia. Luo Yunhai melihat ke kakaknya untuk mencari jawaban, tapi semua orang sama sekali tidak tahu apa-apanya. Sambil tersenyum kecut, Zuo Fan menjelaskan, setiap penguasa, baik itu raja, pemimpin sekte, atau hanya kepala klan, naik ke posisi mereka melalui caranya sendiri. Tentu saja ada ribuan, puluhan ribu cara, tetapi semuanya dapat dipersempit menjadi dua. Yang satu memerintah rakyat dengan sarung tangan beludru, dan yang lain dengan tangan besi. Ketika aku melakukan sesuatu, aku tidak membutuhkan alasan. Sementara kamu, Nak, mulai berkhotbah tentang kebenaran dan kesetiaan. Jalan kita memang berlawanan. Petik 2. Mereka semua mulai tersenyum kecut, dengan Luo Yunchang menggoda, dengan klan Luo yang selalu memiliki steward Zuo, semua orang mulai gemetar ketakutan setiap hari. Takut mereka akan tergelincir dan mendapatkan cambukan dari kamu. Jika Yunhai berakhir sepertimu, klan akan tamat. Mereka semua tertawa terbahak-bahak. Li Jingtian dan Yan Song malah mengangguk. Satu Zuo Fan meminta kedua ahli ini menekuk lutut. Terlepas dari posisi mereka yang lebih tua, tidak masalah ketika orang ini ada. Jika ada dua Zuo Fan, itu akan menjadi bencana. Mereka akan berakhir sebagai budak. Mereka sangat bersyukur bahwa kepala klan masa depan, Luo Yunhai, akan memiliki jalan yang berbeda dari iblis Zuo Fan. Tapi tidak untuk klan Luo, itu semua demi kepentingan pribadi, menikmati masa depan yang lebih baik di klan. Namun, Zuo Fan mengejek dengan menggelengkan kepalanya. Wanita tidak jenaka seperti yang ditunjukkan oleh rambut panjang mereka. Semua orang menghormati pemerintahan dengan sarung tangan beludru, tetapi itu digunakan hanya sebagai bagian depan sementara intinya busuk. Berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar memerintah dengan sarung tangan beludru? Sebagian besar memerintah dengan tangan besi di sarung tangan beludru. Jika klan Luo benar-benar ingin tumbuh menjadi klan yang baik hati, aku tidak akan memberikannya 2 tahun sebelum menderita bencana lagi. Apa? Kalau begitu aku lebih suka berjalan di jalur tangan besi sepertimu? Luo Yunhai berkata, kembalikan keempatnya sekaligus. Aku tidak akan selemah itu. Luo Yunhai berbicara dengan mata berkaca-kaca. Pembantaian 2 tahun lalu masih sangat segar dalam pikirannya dan penilaiannya dikaburkan olehnya.
Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal itu terjadi lagi. Zuo Fan juga bisa melihat pergumulan di hatinya. Menggelengkan kepalanya, Zuo Fan mengusap kepala anak itu. Dunia bisa berubah, tapi keputusanmu sudah final. Alasan perselingkuhan hari ini adalah untuk melihat apakah kamu ingin menjadi kepala klan. Hahaha, dan kamu lulus dengan warna terbang. Alasan kedua adalah untuk melihat jalan kamu. Ini sedikit mengecewakan, tapi jangan khawatir, kamu memiliki aku. Apa yang tidak ingin kamu lakukan, aku akan melakukannya untuk kamu. Kamu tidak ingin pertumpahan darah, aku akan mendirikan menara tulang dan tahta bagi kamu untuk berdiri. Kamu memerintah dengan sarung tangan beludru, dan aku akan menyapu semuanya dengan tangan besi. Semua sampai tidak ada orang di sekitar yang menentang kata-katamu. Petik 2. Kakak Zuo. Luo Yunhai meratap sambil melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Luo Yunchang menggigit bibirnya. Air mata berkilau. Terima kasih. Yang lain mengangguk dengan lebih hormat. Klan Luo mungkin tidak memiliki apa-apa, tetapi dengan Zuo Fan di sana, itu sudah cukup. Pang Tua, bawa bocah itu ke tentara Dugu. Dia menepuk punggung Luo dan tersenyum. Seandainya jalanmu sama dengan jalanku, aku akan membimbingmu dalam kultivasimu. Tapi sekarang aku melihat bahwa Dugu tua itu yang paling cocok untuk pekerjaan itu. Kapten Pang menarik Luo Yunhai yang enggan pergi. Zuo Fan menoleh ke yang lain. Kalian semua boleh kembali ke tugas kalian. Penatua Yan, Penatua Li, kalian berdua tetap di sini. Yang lain pergi, hanya menyisakan Li Jingtian dan Yan Song. Zuo Fan menghela nafas, bagaimana ini mungkin? Aku sudah mengajarinya selama setengah bulan. Hehehe. Stuart Zuo masih belum selesai? Bocah itu pasti seperti anak bagimu? Li Jingtian terkekeh. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tapi Stuart Zuo, aku membungkuk di hadapanmu dengan kekaguman yang sebenarnya. Jika itu aku sudah lama mengambil alih kekuasaan di klan yang malang dan lemah ini untuk diriku sendiri. Aku belum pernah melihat yang berbakti seperti kamu. Klan Luo memang tabah dan benar. Kamu memiliki seluruh rasa hormat aku. Iya, Stuart Zuo mungkin melakukan segalanya dengan tangan besi. Tetapi kamu memperlakukan klan Luo dengan sarung tangan beludru. Emosi dan perilaku etis yang begitu dalam. Aku bertanya-tanya apa bantuan besar yang telah dilakukan kepala klan Luo kepada Stuart Zuo untuk mendapatkan pengabdian seperti itu dalam membesarkan anak-anaknya. Yan Song menangkupkan tangannya dengan hormat. Zuo Fan memutar matanya. Hubungannya dengan mantan kepala klan tidak ada. Itu semua salah iblis hati terkutuk itu. Meskipun tindakannya tidak lagi sepenuhnya karena itu, saat dia mulai merawat klan Luo. Tetapi ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, semuanya demi kepentingan pribadi. Jadi ketika mereka mengatakan dia menggunakan sarung tangan beludru, dia harus tertawa kecil. Kalian berdua telah menjelajahi negeri ini selama bertahun-tahun. Apakah ada ahli terkemuka dalam atribut api dan air yang terlintas dalam pikiran? Zuo Fan tiba-tiba bertanya. Mereka bertukar pandang dan berkata, "Mengapa kamu bertanya, prajurit Zuo?" Sambil menyipitkan mata, Zuo Fan menjawab, "Klan Luo saat ini aman, tapi masalah akan segera datang mengetuk." Dari 4 susunan, susunan naga racun di timur ditangani oleh Penatua Yan, dan susunan emas mempesona di barat oleh Penatua Li, seorang kultivator tubuh. Aku masih membutuhkan 2 ahli untuk mengontrol arai Black Flame di selatan dan arai bayangan es di utara. Jika serangan datang,
Keempat susunan dapat menangkisnya dan juga saling berkorelasi dengan tidak membiarkan siapapun keluar begitu mereka masuk. Sambil mengerutkan kening, Li Jingtian berkata, "Ingat sekarang aku tahu apa yang dicari Stuart Zuo." "Siapa?" Zuo Fan bertanya dengan cemas. "Leluhur yang mengamuk, Qiu Yanhai, dan penyihir bulan es, Sui Qingjian." "Apa? Dua monster tua itu?" Vicious Pill King berteriak dan mulai menggelengkan kepalanya dengan keras. "Sama sekali tidak. Monster-monster itu keras kepala seperti bagal. Mereka menolak untuk meninggalkan pengasingan bahkan ketika Bupati mengundang mereka. The Regent Estate akhirnya memaksa jalan mereka kepada mereka hanya untuk menderita. Tidak ada yang mengganggu mereka sejak itu." "Oh, dan bagaimana kekuatan mereka?" Zuo Fan mengangkat alisnya. "Lapisan kelima dari Radiant Stage." Mata Li Jingtian bersinar. "Aku sendiri pernah bertarung dengan mereka. Jika pertarungan itu 1 lawan 1, aku akan menang. Tetapi mereka bekerja bersama, air dan api digabungkan. Bahkan 5 dariku tidak bisa menahan serangan mereka untuk waktu yang lama." "Oh, mereka tahu cara menggabungkan api dan air? Hehehehe, bagus banget. Sudah beres kalau begitu." Zuo Fan menyeringai, "Kita berangkat saat matahari terbit." "Tapi Stuart Zuo, bagaimana kita mengundang mereka?" Yan Song berkedip khawatir. Mendengus, Zuo Fan mencibir, "Undangan apa? Aku selalu menggunakan tangan besi dalam segala hal." "Penatua Li, apakah kamu masih memiliki 2 pil musim semi?" "Tentu saja, itu pil yang luar biasa dan tidak tahan untuk membuangnya." Hahaha. Ketiganya bertukar pandang dan mulai tertawa terbahak-bahak. Chapter 208. Di saat fajar menyingsing, Zuo Fan memulai perjalanannya bersama Li Jingtian untuk menemukan 2 monster tua itu tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dia meninggalkan Yan Song. Luo Yuncang marah setelah mendengar Yan Song mengatakan ini padanya. Dia pergi dan pergi kapanpun seperti tempat ini adalah kedai minuman. Lei Yuting sama kesalnya. Karena sejak dia kembali, dia tidak pernah berbicara dengannya. Mereka hanya berbicara tentang urusan luar dan klan Luo, tidak pernah bebas. Bocah itu pasti melihat seseorang di luar. Rahang Lei Yuting menganga, buku-buku jarinya memutih, siap menerkam seperti harimau betina. 3 hari kemudian, Dugu Zantian telah menerima panggilan kekaisaran untuk kembali. Tentara Dugu pergi dengan cepat, membawa serta Luo Yunhai, karena dia adalah anak baptisnya yang kelima. Pada saat berpisah dengan klan Luo, Luo Yunhai merasa agak sedih melihat Zuo Fan tidak ada di sana untuk mengantarnya pergi. Itu normal bagi Dugu Zantian untuk berperang selama beberapa dekade, dan siapa yang tahu kapan keduanya akan bertemu lagi. Dia mulai merasa sedih. Luo Yuncang menggosok kepalanya untuk menghiburnya, tetapi itu terbukti tidak berguna. Zuo Fan datang dan pergi sesuka hatinya, meskipun semua tahu dia selalu memiliki kepentingan terbaik klan Luo dalam setiap gerakan. Tapi setiap kali dia melakukan ini, semua orang merasa kedinginan. Setidaknya kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada anak itu. Tapi Zuo Fan bahkan tidak pernah mempertimbangkan hal sepele seperti itu. Dia hanya memikirkan pengembalian jangka panjang. 3 bulan kemudian, 2 pria berdiri di depan pegunungan curam dan berliku sepanjang 100 mil. Tidak dapat melihat ujungnya menyebabkan Zuo Fan menghela nafas. Gunung di depan mereka disebut puncak api salju. 1/2 tertutup salju tak berujung, sementara yang lain dalam api yang menjulang tinggi yang membuat seluruh langit berkilau karena panas.
Kobaran apinya membakar segalanya dalam radius 10 mil. Yang membuat penasaran adalah jalan tengahnya, tempat es dan api bertemu. Transisi itu menggelegar, seolah-olah seseorang menarik garis. Satu langkah kamu akan berada di es, langkah berikutnya di tungku. Orang-orang hanya bisa menghela nafas melihat keajaiban dunia. Tapi Zuo Fan tahu ini tidak dibuat oleh alam, melainkan manusia. Dulu tempat ini penuh dengan kehidupan, bukan puncak api salju yang disebut sekarang. Ini terjadi karena dua monster tua tinggal di sini. Mereka berdiri dan mulai bertukar pukulan membentuk pegunungan dengan setiap pertukaran menjadi ini, neraka api dan es. Berapa lama mereka berjuang untuk mengubah tempat begitu banyak? Zuo Fan menghela nafas. Namun dalam pikirannya, dia menyetujui tindakan tersebut. Bahkan di Radiant Stage, kekuatan seperti itu sangat mengesankan untuk dimiliki oleh para ahli ini. Mereka pasti cocok dengan siapa yang dia cari. Li Jingtian tertawa kecut. Stuart Zuo, mereka adalah pasangan yang dulu berperang melawan Tianyu dan menyebabkan ketakutan hanya dengan menyebutkan mereka. Tapi karakter mereka aneh, secara halus. Mereka masing-masing mengolah metode kultivasi yang berlawanan, mereka tidak masuk akal dan tidak menjawab siapapun. Pada akhirnya, mereka menetap di sini dan kekaisaran menjadi tenang. Meskipun mereka merusak tempat yang bagus ini, menjadi ini, hahaha. Karena itu masalahnya, kenapa Regent Estate tidak bisa mendapatkannya? Zuo Fan mengangkat alisnya. Menggelengkan kepalanya, Li Jingtian menghela nafas. Stuart Zuo, pasangan ini aneh hingga ekstrim. Kamu perlu melihat melampaui pertengkaran kekasih mereka. Begitu musuh datang, mereka berdua bangkit untuk menghadapinya. Kerjasama mereka mulus. Pada saat itu, 10 ahli panggung Radiant dipaksa mundur dipukuli hingga babak belur dan dipenuhi amarah. Begitu, mereka terlihat berselisih, tapi hati mereka bersatu. Untuk saling melindungi, Zuo Fan mengangguk. Kemudian, riak jiwa tiba-tiba melewati keduanya. Mereka menyadari di tempat mereka terlihat. Penatua Li, kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Zuo Fan berbicara dengan dingin. Sambil terkekeh, Li Jingtian mengangguk, tentu saja, mengakali atasan kita, hahaha, Li Jingtian. Dengan teriakan, seorang pria berbaju merah datang dari sisi pegunungan yang terbakar, berteriak dengan amarah yang menggetarkan telinga keduanya. Zuo Fan mengamatinya dengan cermat. Dia adalah seorang pria botak berusia 60-an, memiliki mata yang cerah seolah-olah mereka bisa menembakkan api, dan panas sepertinya terus-menerus keluar dari tubuhnya. Tidak 30 meter darinya, Zuo Fan bisa merasakan panas yang menyengat bahkan menguapkan keringatnya. Dia menganggap bahwa semakin dekat dia akan terbakar. Apinya Yuan Qi sangat murni. Zuo Fan mengagumi. Li Jingtian mengambil langkah di depan Zuo Fan untuk melindunginya dan berteriak, Qiu Yanhai, sudah lama sekali, tetapi tampaknya lebih kasar dari sebelumnya. Kamu bahkan melepaskan tekanan seperti itu di depan seorang junior. Kasar? Apakah kamu dan Regent Estate berbeda? Ada 10 dari kamu dan hanya 2 dari kami saat itu. Qiu Yanhai mengejek, matanya menatap Li Jingtian, God Deeper, kenapa kamu di sini? Tidak mungkin kamu bisa mengalahkan kami sendirian. Terkekeh, Li Jingtian berkata, Raging Ancestor, santai saja. Aku tidak datang sebagai musuhmu. Tuan muda kita inilah yang memiliki fisik api dan seni tubuh Imperial Tyrant tidak cocok untuknya.
Aku ditugaskan oleh Tuan Perkebunan untuk membawanya ke sini sehingga kamu dapat membawanya sebagai murid. Murid, Qiu Yanhai mengerutkan kening. Regent Estate kamu memiliki banyak metode kultivasi. Mengapa kamu harus datang untuk aku secara khusus? Hahaha, kamu benar sekali. Regent Estate memiliki banyak metode kultivasi, tetapi tidak ada yang lebih hebat dari Imperial Tyrant Body Art. Tuan muda ini ingin naik lebih tinggi, dan harus berlatih metode budidaya api terbaik di Kekaisaran. Yang membawaku padamu. Semua orang tahu bahwa Raging Ancestors Heaven Searing Inferno adalah yang kedua setelah metode kultivasi 7 rumah di peringkat mendalam. Qiu Yanhai mengangguk, tetapi hanya menyebutkan Regent Estate memicu api yang mengamuk dalam dirinya. Bagaimana dia bisa mengambil murid? Dia mendengus, Li Jingtian, kamu menjadi lebih kuning di dalam sejak kamu bergabung dengan Regent Estate. Jika kamu ingin menunjukkan niat baik dalam menginginkan aku untuk menjadikan anak ini sebagai murid, Tuan Tanah seharusnya datang sendiri. Tapi melihat kamu di sini sebagai gantinya, membuktikan bahwa semua Regent Estate hanyalah sarang anjing. Petik 2. Li Jingtian mulai marah. Aku yang perut kuning. Kita akan melihat siapa yang memiliki nyali nyata setelah kamu menelan cacing darah kecil yang hemat ini. Leluhur yang mengamuk, cukup omong kosong. Maukah kamu membawanya, atau tidak? Tidak. Qiu Yanhai menyalak, kamu berani memintaku untuk mengambil tuan mudamu sebagai murid ketika 10 yang mulia telah mengepung kita berdua saat itu. Li Jingtian, kamu pikir aku tidak punya keberanian seperti kamu? Li Jingtian menggertakkan giginya, kesabarannya menipis. Dia hanya bisa mengutuk, kita akan lihat segera. Tapi saat itu, suara kesal terdengar. Penatuali, bualanmu tentang leluhur mengamuk ke surga yang tinggi nyaris tidak meyakinkanku untuk datang melihat. Dan apa yang aku lihat sekarang setelah aku di sini? Hampir tidak ada yang bisa dilihat. Dia bahkan lebih buruk dari para tetua surga yang mendalam kita. Qiu Yanhai melihat Zuo Fan mengejeknya dan membentak, hentikan omong kosongnya. Aku pernah melawan 10 yang mulia dan tidak kalah sekalipun. Beraninya kamu mengatakan itu? Bukan. Zuo Fan menunjuk ke arah pegunungan dengan kekaguman seperti anak kecil. Lihat, para tetua surga yang mendalam kami menghanguskan gunung dengan sangat teliti sehingga tidak dapat membeku. Tapi kamu sangat lemah, dengan Yuan Qi kecil, membiarkan setengahnya membeku kembali. Qiu Yanhai bingung. Apakah Regent Estate memiliki pemuda bodoh yang bahkan tidak mengetahui pertarungan antara dua ahli hebat ini? Untuk menyelamatkan wajahnya sendiri, Qiu Yanhai terpaksa berkhotbah kepada anak itu, "Nak, aku tidak bertengkar dengan pemuda bodoh. Tapi kamu perlu memahami sesuatu, ini bukan gunung yang terbakar, tetapi hasil dari pertempuran sengit antara aku dan istri aku." Wow, luar biasa. Zuo Fan berseru, kamu menyebabkan semua ini hanya setelah pertempuranmu. Bahkan yang mulia kita tidak bisa melakukan itu. Qiu Yanhai mengangguk senang, anak yang masuk akal. Tapi baris berikutnya Zuo Fan memilikinya hampir meludahkan darah. Qiu tua, istrimu luar biasa. Dia hampir membekukan apimu. Puff. Qiu Yanhai bergidik karena marah. Pang, hentikan omong kosongmu. Benar-benar konyol. Apiku yang melelehkan esnya. Petik 2. Leluhur yang mengamuk, yang selama ini berjuang melawan istrinya, tidak suka dikatakan bahwa dia lebih lemah darinya. Zuo Fan mengetahui hal ini dan masih melakukannya hanya untuk membuatnya kesal. Zuo Fan berbagi pandangan dengan Li Jingtian dan keduanya pusing di dalam.
Tapi sebelum Zuo Fan sempat membuat pria tua itu kesal lagi, sebuah suara elegan terdengar, adik laki-laki sangat menggemaskan. Suster bisa saja memakanmu, dengar, kau orang tua bodoh. Bahkan anak anjing ini bisa melihatmu lebih lemah, jadi akui saja. Sesosok putih melayang di depan mereka. Zuo Fan memandangi seorang gadis halus berusia 17 tahun, dengan mata cerah dan senyum mempesona. Tapi Zuo Fan tahu betul bahwa dia berusia 100 tahun. Dan ketika dia mulai menyebut dirinya saudara perempuan, itu membuat hatinya merinding. Dia tidak bisa memahami sesuatu. Semakin tinggi yang dikultivasikan, semakin panjang umurnya dan semakin kuat yang didapat. Tetapi wanita ini ingin menyia-nyiakan sebagian dari kultivasinya untuk menjaga dirinya tetap muda dan bugar, agar terlihat seperti wanita penjemput. Jika bagian ini digunakan untuk meningkatkan kekuatannya, dia akan sudah melonjak sekarang. Bukankah dia sudah mengalahkan lelaki tua itu sejak lama? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar di luar pemahamannya. Tapi itu normal. Seorang pria pragmatis dan sinis yang hanya melihat keuntungan tidak akan pernah mengerti mengapa seorang wanita mempermainkan dirinya untuk suaminya. Chapter 209. Kamu sangat cantik, kakak. Zuo Fan memasuki mode anak begitu dia melihatnya, menghujani dia dengan pujian palsu. Wanita itu mulai mencubit pipi kecil Zuo Fan sambil tersenyum gembira. Manis sekali, bajingan kecil. Kakak tidak terlalu menyukai siapapun dari Regent Estate, tapi aku akan membuat pengecualian hanya untukmu. Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum, menunjuk Qiu Yanhai, kakak, apakah kamu cucunya? Kamu tidak terlihat sama. Dia sangat jelek. Bagaimana hal itu bisa berhubungan dengan seseorang secantik kamu? Tawa menawan wanita itu membuat dunia tampak bersemangat. Dia kemudian mencubit pipi Zuo Fan lebih kuat. Kamu sangat menggemaskan, kamu penipu. Hihihi. Dua penonton terbatuk-batuk. Li Jingtian khususnya, yang melakukan yang terbaik untuk memberi sinyal pada Zuo Fan. Aku katakan, Stuart Zuo, aku tidak akan menilai jika kamu melakukannya tanpa menyadarinya. Tetapi jika kamu melakukannya dengan sadar, hembuskan, apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Qiu Yanhai menatap Zuo Fan ke lubang dan mengutuk, apakah mata kamu untuk hiasan? Wanita tua itu berusia 100 tahun. Bahkan saat menggunakan beberapa kultivasi untuk menjaga penampilan, auranya tidak seperti gadis muda. Maksudmu memberitahuku bahwa selama kamu terkurung di Regent Estate kamu belum pernah melihat seorang gadis? Oh, wanita itu menjawab sebelum Zuo Fan bisa, dengan komentar menggigit, kentut tua. Di mana tepatnya kamu melihat aku sebagai nenek dan bukan seorang wanita? Kamu ingin ditampar? Aku istirahatkan kasus aku. Wanita waras mana yang akan menyebut dirinya nenek? Kamu sangat tua, tetapi tidak pernah tahu malu. Qiu Yanhai mengejek. Para wanita menjadi merah dan terengah-engah saat dia mengirim serangan telapak tangan. Dalam sekejap putih, bahkan panas yang berkilauan di sekitar mereka mulai berubah menjadi kristal es. Qiu Yanhai sepenuhnya fokus untuk melawan. Dengan jentikan lengan bajunya, kobaran api meletus, menghalangi cahaya putih. Bajingan tua, kamu ingin melakukannya lagi? Dan bagaimana jika aku? Siapa yang menyuruhmu mengadu pada anak ini bahwa nenek ini sudah tua? Jadi bagaimana jika aku menyebutmu tua? Kamu sudah bertahun-tahun namun masih berpikir untuk membesarkan anak Cherry menjadi ayah gula kamu? Tutup mulutmu, dasar kentut. Keduanya saling membentak setiap ada kesempatan.
Zuo Fan dan Li Jingtian tersenyum di dalam. Saat itulah Li Jingtian menjabat tangannya dengan keras. Orang-orang, aku datang ke sini untuk anak ini untuk mendapatkan tuan, bukan untuk melihat pertengkaran kekasih. Dan karena saudara Qiu sangat menentang gagasan itu, kami akan pergi. Nanti, saudari, Zuo Fan melambai sedih pada wanita itu. Hati wanita itu melunak dan berteriak, tunggu, aku sangat mencintai anak ini. Aku akan mengajarinya. Kamu bisa mengajar omong kosong. Dia memiliki fisik api dan hanya metode budidaya api aku yang cocok untuknya. Mengapa kamu ikut campur ketika kamu hanya seorang pembudidaya air? Qiu Yanhai membalas dengan masam. Wanita itu menepisnya sambil membusungkan dadanya. Nenek bertarung denganmu begitu lama sehingga aku menemukan surga membakar nerakamu dan mengetahuinya seperti punggung tanganku. Kenapa aku tidak boleh membawa anak ini? Qiu Yanhai terdiam sejenak, menyadari kebenarannya, tapi tetap mengejek. Hehehe, aku bukan ahli api terbaik. Di Tianyu hanya dari metode kultivasi aku, tetapi juga ini. Tangannya memegang api merah yang bergemuruh. Mata Zuo Fan membelalak kaget. Api surga dan roh bumi, Earth Erupting Firisa. Nak, kamu punya mata yang bagus. Qiu Yanhai mengangkat alis, lalu mengangguk dengan bangga. Tepatnya, jika kamu menjadi muridku, di samping Heaven Searing Inferno, kamu akan mendapatkan bagian dari Earth Erupting Firisa ini. Itu akan menjadikanmu penerus sejatiku. Zuo Fan mengangguk. Sekarang dia tahu mengapa Raging Ancestor begitu kuat untuk menangkis 10 ahli Radiant Stage bersama Ice Moon Witch. Mereka tidak hanya sinkron, tetapi juga memiliki Earth Erupting Firisa. Meskipun semua disebut api roh surga dan bumi, beberapa lebih baik daripada yang lain. Vicious Pill King's Bone Soul True Fire datang dari perut mayat jauh di dalam bumi, api yin tapi lembut. Itu paling baik digunakan dalam pemurnian, sementara gagal dalam pertempuran. Adapun Earth Erupting Firisa, itu berasal dari jantung gunung berapi, bergejolak hingga ekstrim. Itu adalah api yang dan ganas yang tidak hanya membantu dalam pemurnian tetapi juga aset penting dalam pertempuran. Zuo Fan menjentikkan matanya ke Li Jingtian. Orang ini menguasai Qiu Yanhai saat itu, bahkan ketika yang lain menggunakan Earth Erupting Firisa. Jelas seberapa kuat tubuhnya. Dan itu hanya pada tahap ke-7 dari Imperial Tyrant Body Art. Sekarang, dia tidak hanya berubah menjadi Wraith Art, tetapi juga memiliki 3 seni bela diri peringkat mendalam yang cocok. Siapa yang tahu seberapa jauh dia bisa pergi? Matt Dipper adalah seorang fanatik bela diri terus-menerus. Dia memiliki tubuh jenius yang sempurna. Zuo Fan benar-benar mendapatkan emas ketika dia menyuruh orang tua ini bergabung dengan gengnya. Memperhatikan tatapannya dan dengan mudah mengetahui apa yang dia pikirkan, Li Jingtian terkekeh dengan kepala terlempar ke belakang. Kakak, dia bilang aku bisa mendapatkan api roh langit dan bumi jika aku menjadi muridnya. Bagaimana jika... Zuo Fan menunjuk Qiu Yanhai dengan senyum cerah. Menyipitkan mata, penyihir bulan es tidak akan mundur begitu saja. Nak, jangan terburu-buru. Apa yang orang tua itu miliki, aku juga. Petik 2. Sial, pria itu ahli api. Mendapatkan api roh surga dan bumi sangat mudah baginya. Sementara kamu, seorang ahli air, berani mengatakan kamu memilikinya juga? Apakah kamu tidak takut itu akan bertentangan dengan metode kultivasimu? Tapi hal berikutnya yang dia tahu, Zuo Fan sedang menatap tangan penyihir bulan es. Dia memegang api kebiruan yang berkedip-kedip dan terang.
Mata Zuo Fan berkedut dan berteriak, "Astaga, jiwa bulan hati es?" Benar. Di antara api roh surga dan bumi yang paling langka, yang paling cocok dengan pembudidaya air adalah jiwa bulan hati es ini. Api yang mempesona ini menjadi inti dari 10.000 es berusia tahun yang telah dimandikan oleh cahaya bulan selama 10.000 tahun lagi. Kehangatannya adalah kebahagiaan, sifatnya yang membawa kedamaian batin sekaligus melakukan keajaiban untuk kultivasi seseorang. Namun, kualitasnya yang paling menebus adalah dapat membekukan semua hal di dunia. Tidak ada yang bisa menangkisnya. Melihat keduanya lagi, Zuo Fan sekarang tahu mengapa monster ini bisa mengusir 10 yang mulia Regen Estate. Dengan Earth Erupting Firisa dan Ice Heart Moon Soul bekerja bersama-sama, kekuatan mereka akan meledak. Mereka mampu mengeluarkan sebagian besar kekuatan mereka dengan bergandengan tangan. Begitulah cara mereka mengalahkan 10 ahli Radiant Stage itu. Ya ampun, kamu pasti tahu banyak, nak. Ini adalah api roh surga dan bumi yang langka, tetapi tidak banyak yang mengetahuinya. Bagaimana kamu mengenali jiwa bulan hati es hanya dengan pandangan sekilas? Sue Qingjian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Zuo Fan tertawa kecut. Sesuatu yang aku ambil dari buku kuno. Hahaha. Hei, anak itu ingin berlatih api. Kamu adalah Ice Heart Moon Soul cukup cantik, tetapi tidak cocok untuknya. Aku menyarankan kamu untuk berhenti ikut campur. Melihat Zuo menggelitik minat Sue Qingjian, Qiu Yanhai berteriak. Melayangkan pandangannya sambil berpikir, Zuo Fan menangkap sesuatu. Dia meraih tangan Sue Qingjian dan mulai melambaikannya dengan nada kekanak-kanakan terbaiknya. Kakak, aku benar-benar ingin berlatih denganmu, tetapi atribut kami tidak cocok. Aku juga tidak bisa menggunakan Ice Heart Moon Soul. Bisakah kamu membuat lelaki tua itu membagikan Earth Erupting Firisa miliknya denganku? Hei, Pang. Lepaskan nenek tua. Qiu Yanhai sangat marah. Sue Qingjian mengangkat alis dan tertawa. Baiklah, aku akan membantumu. Dia menoleh ke Qiu Yanhai. Kentut tua, apakah kamu siap bertaruh? Jenis apa? Seperti biasa. Jika kamu mendapatkan setengah langkah dari aku tidak akan mengambil anak itu sebagai murid. Jika aku menang, maka kamu akan memberikan Earth Erupting Firisa kepada anak itu sebagai hadiah untuk murid aku. Apa yang kamu katakan? Sue Qingjian berteriak. Zuo Fan memeluk Sue Qingjian. Tidak, saudari. Aku ingin tinggal bersamamu. Aku tidak ingin Firisa erupsi bumi. Jangan khawatir, nak, kakek tua ini tidak pernah mengalahkanku sekalipun. Menepuk kepalanya, Sue Qingjian terkikik. Qiu Yanhai kesal dengan ejekan. Sialan Pang, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memberhentikan Krone? Tidak mungkin. Sue Qingjian dan Zuo Fan mengangkat dada mereka dan menjawab pada saat yang bersamaan. Orang hampir bisa melihat uap keluar dari kepala Qiu Yanhai. Tapi karena dia tidak berani menyerang Sue Qingjian, dia mengarahkan semuanya pada Li Jingtian. Orang tua aneh, kamu membawa bocah cantik ini. Setelah aku selesai di sini, aku akan menyelesaikan skor dengan kamu. Li Jingtian mengangkat bahu. Baik, ini kesepakatan. Qiu Yanhai terengah-engah. Ayo pergi ke tempat lama kita. Dia menghilang begitu dia selesai berbicara. Sue Qingjian tertawa dan mengikuti. Dengan Zuo Fan berteriak di belakangnya, kakak, aku tidak peduli dengan api itu. Jangan sampai terluka. Tapi ketika keduanya pergi, Zuo Fan kembali ke wajahnya yang tenang dan penuh perhitungan. Semoga penerbanganmu menyenangkan, kalian berdua.
Hahaha, Stuart Zuo mengubah wajah dengan cukup cepat. Jika aku tidak mengenal kamu lebih baik, tindakan lugu kamu itu akan membuat aku masuk sejak awal, mengira kamu hanya anak yang naif. Perkecil sanjungannya, Zuo Fan menjentikkan matanya yang berkedip ke arah Li Jingtian. Kamu pikir monster itu mudah dibodohi? Mereka selalu waspada. Berarti rencana kita gagal? Mereka tidak akan bertarung? Hampir tidak. Zuo Fan mencibir. Oh, mereka akan bertarung dengan baik, dan pergi semua keluar juga. Karena setiap kali perempuan tua itu ingin berkelahi, lelaki tua itu secara alami akan membantunya. Tapi mereka akan selalu waspada, karena kamu. Li Jingtian mengerutkan kening. Zuo Fan melanjutkan dengan tawa, sambil mengabaikanku sepenuhnya. Saat itu, ledakan besar bergema, diikuti oleh langit yang terbelah menjadi dua. Satu sisi dipenuhi dengan api yang mengamuk untuk membakar dunia, sementara yang lain badai salju yang hebat yang mampu membekukan segalanya. Zuo Fan mencibir. Yang satu adalah api yang ekstrim dan yang lainnya adalah air yang ekstrim, tetapi keduanya tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Aku harus memiliki pena tua ini. Chapter 210. Boom. Dengan ledakan mengejutkan yang mencapai langit ke-9, semua awan berhamburan. Rasanya seolah-olah dunia sedang menuju ke ujung dan bumi berguncang begitu keras hingga akan retak terbuka. Zuo Fan dan Li Jingtian sedang menonton di kaki gunung dengan bingung tentang itu semua. Pertempuran berlangsung selama 3 hari. Meskipun api neraka yang mengamuk menjulang di satu sisi, itu tidak mampu mencairkan gletser yang mengesankan di sisi lain, bahkan sebagian kecil saja. Leluhur yang mengamuk dan penyihir bulan es kembali ke jalan buntu seperti biasanya. Setengah bulan kemudian, pertempuran mereka semakin meningkat. Sedemikian rupa sehingga bahkan Zuo Fan dan Li Jingtian bisa merasa dalam bahaya. Mereka harus mundur 100 mil. Akhirnya setelah pertempuran sengit selama 2 bulan, itu menunjukkan tanda-tanda mereda. Zuo Fan mencibir, tidak akan lama lagi. Setelah keributan selama 3 bulan, tempat itu akhirnya menjadi sunyi dengan satu ledakan terakhir. Api yang menelan separuh langit mundur dan badai salju berhenti. Zuo Fan tersenyum, pena tua Li, giliran kita untuk bergabung. Ayo lihat penampilanmu. Hahaha, sejak aku beralih ke Wright Art, kekuatanku meningkat pesat selama berbulan-bulan. Aku tidak akan mengecewakan Stuart Zuo. Tertawa, Li Jingtian meraih tangan Zuo Fan dan terbang ke Snowfire Peak. Di tempat di mana api dan air bertemu di puncak api salju, Sue Qingjian berlutut di atas es, terengah-engah. Darah merah menetes dari mulutnya, namun tatapan belatinya tidak pernah meninggalkan lawannya. Kentut tua, kamu akhirnya habis-habisan. Kentut tua, Qiu Yanhai, sama lemahnya dengannya, menghindar dari menatap mata Sue Qingjian. Maafkan aku akhirnya menyakitimu. Sue Qingjian menyipitkan mata, persetan dengan permintaan maafmu. Siapa yang tahu kamu sangat palsu untuk menyembunyikan kekuatanmu. Kamu berbohong kepada aku selama bertahun-tahun. Bicaralah, apa tujuanmu yang sebenarnya? Qingjian, jangan salah paham, aku telah bergabung denganmu berkali-kali dalam memerangi musuh kita terlepas dari perbedaan kita. Bagaimana aku bisa memiliki tujuan jahat? Mengapa lagi kamu menyembunyikan kekuatan kamu begitu lama? Setengah tahun yang lalu, aku masih berpikir kita masih tarik tambang. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi lebih kuat? Kamu pemalsu. Sue Qingjian menjentikkan kepalanya. Qiu Yanhai panik.
Dia menggaruk kepalanya dan kemudian menghela nafas. King Jian, kami telah bertarung lebih dari 100 kali selama beberapa dekade terakhir ini. Dan setiap kali aku bisa menang. Kamu terlalu kurang ajar dan cepat marah untuk menerima hasil ini, jadi aku merahasiakan ini dari kamu. Pamer. Tapi Sue Qingjian tidak akan memilikinya, memotongnya dengan tatapan tajam. Kenapa berhenti sekarang? Qiu Yanhai terkejut dan berkata dengan suara sedih, bagaimana aku bisa tidak? Jika aku kalah sekarang, kamu akan berakhir dengan mengambil anak laki-laki cantik itu. Seorang pria dan seorang wanita muda lajang bersama-sama. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Sue Qingjian melihatnya dingin di luar tetapi cukup hangat dan tidak jelas di dalam, dan tertawa terbahak-bahak. Qiu Yanhai tidak tahu apa-apa. Kamu besar? Kamu pikir aku tidak menyadari kamu akan mudah selama ini? Sue Qingjian tersenyum, lalu dia menatap matanya yang penuh kebencian. Aku hanya menggunakan anak itu sebagai alasan untuk bertaruh denganmu. Itu satu-satunya cara untuk membuat kamu keluar semua, atau kamu akan tetap menyimpan sandiwara ini. Aku mungkin cepat marah, tapi tidak picik. Qiu Yanhai mengedipkan mata lalu berseri-seri, maksudmu kau tidak menyukai pria cantik itu? Ya. Sue Qingjian menunjukkan senyum menggoda, belum tentu benar. Aku hanya bisa memakan anak itu dari betapa menggemaskannya dia. Tapi itu akan tergantung pada bagaimana kamu berperilaku. Jika kamu berani berbohong kepada aku lagi, aku tidak akan berhenti hanya pada satu. Aku tidak akan. Dalam kasus yang jarang terjadi kita bertarung lagi, aku akan memastikan untuk keluar semua dan mengalahkanmu konyol. Apa? Sue Qingjian memelototinya. Qiu Yanhai mundur, tersenyum kecut sambil menggaruk kepalanya. Sue Qingjian hanya bisa menertawakan kejenakaannya. Pertengkaran panjang pasangan ini selama puluhan tahun akhirnya berakhir. Tiba-tiba, Li Jingtian membawa Zuo Fan berakhir. Zuo Fan terkejut melihat Sue Qingjian terluka dan berlari. Kakak, kamu terluka. Ini pil untuk membantumu pulih. Hei, bocah, kamu tidak boleh terlalu dekat. Wanita tua itu kalah. Qiu Yanhai melihat Zuo Fan begitu peduli padanya dan kecemburuan menguasainya lagi. Zuo Fan mengeluarkan botol untuknya. Kakak, pil musim semi ini dapat menyembuhkanmu dan memulihkan Yuan Qimu. Ambillah. Sue Qingjian mengerutkan kening. Dia memiliki kewaspadaannya bahkan terhadap pemuda yang tampaknya tidak bersalah ini. Bam! Tiba-tiba, botol itu terbang dari tangannya. Zuo Fan menoleh untuk melihat Li Jingtian memperhatikan mereka dengan dingin. Apa yang kamu lakukan, Penatua Li? Tuan muda, mereka adalah musuh Regen Estate. Sekarang mereka lemah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh mereka. Li Jingtian berbicara dengan haus darah yang menjulang di matanya. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai memucat, dan Zuo Fan panik. Dia merentangkan tangannya di depan Sue Qingjian. Berhenti, Penatua Li. Bukankah kamu di sini untuk membantu aku mendapatkan master? Mengapa? Itu akan sempurna. Tapi membunuh mereka akan jauh lebih baik. Sambil terkekeh, Li Jingtian mendengus. Tuan muda, minggir. Aku tidak ingin menyakitimu, atau lebih buruk lagi, membunuhmu. Aku tidak bisa memikul tanggung jawab seperti itu. Li Jingtian, beraninya kamu? Ayahku. Bahkan Tuan Tanah tidak dapat menyelamatkanmu. Bahkan, dia mungkin setuju dengan tindakanku. Mengganti nyawa seorang anak dengan dua musuh lama benar-benar sepadan. Li Jingtian memelototi Zuo Fan.
Zuo Fan mundur 2 langkah karena ketakutan, tidak dapat menerima kenyataan yang kejam. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai saling mengangguk. Ini lebih seperti gaya Regen Estate. Oh, pilnya, Zuo Fan berteriak. Dia mulai mencarinya dengan panik. Kakak, ambil pilnya dan pulihkan. Li Jingtian menyipitkan mata dan mengirim serangan telapak tangan ke sekitar tempat botol itu mendarat. Tapi sosok tiba-tiba menghalanginya, raging Ancestor. Sue Qingjian kemudian mengambil botol dan berkata, "Adik laki-laki, apakah pil ini sebagus itu?" "Tentu saja." Zuo Fan tersenyum gembira. Li Jingtian bergidik, khawatir dia akan meminum pil itu. Dia menuduhnya dengan serangan telapak tangan lain. Tapi Qiu Yanhai ada di sana untuk memblokirnya lagi, menggunakan Earth Erupting Firisa miliknya untuk meluncurkan lautan api. Boom! Earth Erupting Firisa kuat, tetapi Li Jingtian telah menjadi lebih kuat sejak sebelumnya. Dan karena Qiu Yanhai telah bertarung selama 3 bulan, dia bukan lagi tandingan Li Jingtian. Puff! Darah segar menyembur dari Qiu Yanhai saat dia terbang ke udara. Li Jingtian kemudian menembak untuk Sue Qingjian. Api dan air bergabung, naga dan phoenix. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai berteriak pada saat yang bersamaan. Tanda tangan mereka disinkronkan dan sepasang naga api dan es phoenix terbentuk di belakang mereka. Naga api terbuat dari Earth Erupting Firisa dan Phoenix dari Ice Heart Moon Soul. Keduanya menunjuk dan makhluk perkasa itu menyatu kekuatan, pengisian untuk Li Jingtian. Dengan Phoenix dan naga yang bekerja bersama-sama, kekuatan mereka saling memberi makan, tumbuh puluhan kali lebih kuat. Ketika mereka tiba di depan Li Jingtian, mereka berukuran 1000 meter. Zuo Fan mendecakkan lidahnya ke dalam. Ini adalah seni menggabungkan api dan air yang memperkuat kekuatan setiap elemen secara geometris. Bahkan ahli panggung Radiant lapisan ke-6 akan menerima luka berat karena menerima serangan seperti itu secara langsung. Tapi itu tentang pelarian ahli panggung Radiant kamu. Dan Li Jingtian sama sekali tidak seperti itu. Zuo Fan tidak melihat kekek merayap di bibirnya. Dia sepenuhnya percaya diri pada Li Jingtian. Dan tentu saja, Li Jingtian tidak kehilangan ketenangannya di depan serangan gencar seperti itu. Dengan teriakan, seluruh tubuhnya diselimuti energi hitam, Wurite Art. Li Jingtian berubah menjadi berlian hitam dan menyerang sebagai gambar naga hitam terbentuk di belakangnya. Jurus pertama Wurite Style, Soaring Demonic Dragon. Aum! Raungan itu mengancam akan menghancurkan langit. Seekor naga hitam berhadapan dengan sepasang naga api dan Phoenix es. Dampaknya bahkan mempengaruhi puncak api salju. Meskipun tertutup es dan api, itu mengancam akan runtuh setelahnya. Aum! Dengan auman naga lainnya, Li Jingtian melihat dia terjebak dalam jalan buntu dan berteriak, gerakan kedua gaya Wurite, cakar naga hantu. Petik 2. Naga api dan Phoenix es tersapu oleh cakar, meledak dengan ratapan. Gelombang kejut itu bahkan melucuti es dan api puncak Snowfire. Rumble. Gemuruh berlanjut saat gelombang menyebar ke seluruh pegunungan, menghilangkan es dan api sepenuhnya. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai terlempar ke belakang puluhan langkah. Mereka menatap Li Jingtian dengan ketakutan seolah-olah dia adalah dewa iblis. Meskipun kelelahan, mereka tidak akan kesulitan menangkis Li Jingtian yang lama. Tapi jelas bahwa Li Jingtian bukan yang tua. Dia adalah biduk gila sejati sekarang. Dia tidak seperti dirinya yang dulu. Sekarang, dia seperti dewa iblis yang hidup. Puluhan kali lebih kuat dari gabungan serangan kedua diri mereka yang lemah.
Itu bukan seni tubuh tiran kekaisaran. Seni aneh apa yang kamu latih? Qiu Yanhai menelan ludah karena terkejut. Sambil menyeringai, Li Jingtian sangat senang dengan kemajuannya dan juga berterima kasih kepada Zuo Fan. Orang mati tidak perlu tahu. Keduanya tersentak, tahu sekarang Li Jingtian tidak akan berhenti sampai kedua belah pihak mati. Bagaimana mereka sekarang? Mereka bukan tandingan Li Jingtian. Itu membuat mereka hanya punya satu pilihan. Sue Qingjian melihat botol di tangannya, pada pil-pil musim semi di dalamnya. Zuo Fan terkekeh diam-diam, line and sinker.